Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sarraha al-muhaqqiqu al-Hanafiyu al-Kamal Ibnul Hammam wa sarraha lan menjelaskan al-muhaqqiqu sapa ulama ahli tahqiq, ulama peneliti dan pembanding berbagai mazhab. Al-Hanafiyu dalam mazhab Imam Hanafi yaitu Al-Kamalu Ibnul Hammam. Ada yang menyebut Al-Kamal Ibnul Humam, ya, Humam. Jadi beliau Imam Al-Kamal Ibnul Humam ini adalah ulama besar dalam mazhab Hanafi. Beliau termasuk muhaqqiq, bahkan mencapai level mujtahid. Ada yang menarik dari Imam Ibnul Humam ini bahwa beliaulah yang mengasuh, mendidik, dan menjadi bapak angkat dari Imam Suyuti, ya. Kita tentu sangat kenal sekali dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain dan kitab-kitab yang lain. Ketika umurnya masih kecil, kira-kira umur 6 tahun, ayahnya Imam Suyuti ini wafat, kemudian beliau ini dirawat, diasuh oleh Imam Ibnul Humam ini. Ya, jadi mungkin saya menduga kiai kita, ya, Kiai Suyuti Abdul Qadir Guhyangan itu memberi nama putra beliau itu Kiai Humam, itu mungkin terinspirasi dari ini, ya. Beliau ini mempunyai kitab yang terkenal namanya Fathul Qadir, ya. Kitab Fathul Qadir itu yang 5 jilid atau 4 jilid itu adalah karya Imam Ibnul Humam. Dan beliau ini seorang faqih sekaligus sufi. Beliau ahli tahqiq semisal Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dan juga seorang faqih sekaligus sufi semisal Imam Al-Ghazali. Imam Ibnul Humam sebagai seorang peneliti dan pembanding dalam mazhab Hanafi menjelaskan atau menyatakan bihurmati saumi yaumail idaini, kelawan harame poso dino lorone id loro. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi berpuasa di hari raya itu makruh tanzih, tetapi setelah dicek ulang, diteliti dan dibandingkan, kemudian Imam Ibnul Humam ini menegaskan bahwa yang lebih tepat adalah haram puasa di hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Wa ayyamit tasrek, lan hari-hari tasrek. Wa qad wafaqa, lan teman-teman sesuai ijtihadu apa ijtihate Imam Ibnul Humam hadza kang iki ma ing pandangan zahaba berpandangan ilahi maring ma al immatu sapa pira-pira imam min jumhuril fuqaha sang mayoritas ahli fikih, alladzina rupane al fuqaha qalu ngendika sapa alladzina yahrumu alal muslimi an yasuma al yaumal awwala min Aidil Fitri. Haram mengatasi wong Islam apa yen poso masani sapa al muslim al yaumal awwala ing dina sing pertama saking Idul Fitri, wal ayyamal arba'ata, lan ing pira-pira dina al arba'ata kang papat min Aidil Adha saking Idul Adha. Ya, jadi ini sesuai dengan mayoritas jumhurul fuqaha, sehingga Imam Ibnul Humam meskipun pendapat di kalangan mazhab Hanafi adalah makruh tanzih, beliau keluar dari pendapat umum di kalangan mazhab beliau dan menyatakan bahwa pendapat yang lebih tepat adalah haram. Ya, ini Imam
Ibnul Humam yang makamnya di belakang makamnya di Mesir ya, di belakang makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yang terkenal itu makamnya ada di belakang bagi para pelajar dan mahasiswa yang ada di Al-Azhar Kairo. Ketika di sana kalau berziarah di makamnya Imam Athaillah As-Sakandari itu jangan lupa berziarah juga di makamnya Imam Al-Kamal Ibnul Humam atau Ibnul Hamam. Beliaulah guru utama Imam Jalaluddin As-Suyuti. 5 krono keterangan fidzalika ing dalem mengkono keharaman minal ikrodi saking mengo an dhiyafatillahi saking sogatane Allah Ta'ala kalim luhur dan Allah. Mengapa hari-hari itu diharamkan untuk berpuasa, hari raya dan hari tasyrik? Karena ini adalah hari-hari jamuan Tuhan. Jadi Tuhan telah memberi jamuan kepada kita, mengapa engkau meninggalkan dan berpaling dari jamuan itu ya. Dia fatullah, dia fatur rahman ya. Kalau puasa ini Maidatur Rahman ya, ada Maidatur Rahman. 5 rawa as-sab'atu illan Nasa'i krana riwayat rawa meriwayatkan as-sab'atu sapa Imam 7 illan Nasa'iyya kejaba Imam Nasa'i annahu apa sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam naha iku nyegah sinten Kanjeng Nabi an siyami yaumaini saking poso dina loro yaiku yaumil fitri wa yaumin nahri, dina fitir dan dina Idul Adha. Faman mengko utawi sapa wae soma iku poso sapa man yauman ing sedina min hadzil ayyami saking ikilah pira-pira dina al makruhi kang den makruhake apa siamuha masani hadzil ayyam in aqoda mongko dadi saumuhu apa saumi wong posone wong ma'al ismi sertane dosa. Maka orang yang berpuasa tetap puasanya sah tapi dia berdosa. Waman saro'a fi saumiha waman nautai sapa wae saro'a iku tumandang sapa man fi saumiha ing dalem masani hadhil ayam summa aftara nuli moka sapa man membatalkannya qabla itmamil yaumi ing dalem sedurunge nyampurnakake sedina layal zamu mongko ora wajib bu ing man al qandha apa qandha. Orang yang berpuasa kemudian membatalkan di tengah jalan ini tidak wajib qadha, karena dalam mazhab Hanafi meskipun puasa-puasa sunnah kalau dibatalkan di tengah jalan maka wajib qadha. Tapi karena ini adalah hari-hari yang justru tidak dibolehkan puasa maka tidak wajib qadha. Walau nadhara lan lamun nadhar al muslimu sapa wong Islam siyama yaumail idi ing masani dina lorone id wa ayyamit tasriki lan pira-pira dina tasrek wajaba mongko wajib alaihi ing atase wong al qandha apa qandha fi ghairiha ing dalem liyane hadil ayyam minal ayyami saking pira-pira dina sing liya. Kalau ada orang nazar ingin puasa ya di hari Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari tasrek, dia karena nazar maka wajib puasa tapi tidak pada hari tersebut, tapi wajib berpuasa di hari yang lain sebagai gantinya. Walau soma, kalau tetap puasa fiha ing dalem adil ayam soha mongko sah ma'al ismi sertane dosa. Kalau dia nekat tetap berpuasa maka puasanya dianggap sah tapi dia berdosa. Amas siamul makruhu anapun utawi poso al makruhu sing dimakruhake tanzian kelawan makruh tanzih fayan hasiru mongko iku keringkes fil umurit taliyati ing dalem pira-pira perkara at-taliyati berikut. Jadi mubtada'nya setelah lafal amma kemudian lafal itu menjadi mubtada maka khobarnya itu ada fa'nya ya, karena amma termasuk syartiyah. Siyamu yaumi asyura poso dina asyura munfaridan ya kali ngijeni anitasi saking dina 9 dina 9. Jadi
Siam termasuk puasa yang makruh tanjih, yaitu apabila seorang berpuasa Asyura menyendiri satu hari itu tok tanpa didahului puasa Tasu'a. Au anil hadiah asyara, atau ditambahi dengan puasa tanggal 11. 5 krono riwayat rawa meriwayatake Muslimun sapa Imam Muslim wa Ahmadu lan Imam Ahmad anin Nabi saing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi lain itu lamun isih urip ingsun ila qabili al amil mukbil, ya, ila qabilin maring sok tahun ngarep al amil mukbil tegese tahun ngarep mukbil sing bakal teko la asumanna mengko sungguh bakal poso temenan ingsun atasi ing dina tanggal 9 Muharram. Mukhalafatal Yahudi krana bedani orang Yahudi. Nabi pernah bersabda, karena ketika itu ya di akhir-akhir hidup Nabi, beliau kemudian mensyariatkan puasa Muharram, Asyura, dan kemudian beliau berhimmah, ya, mempunyai cita-cita harapan tahun depan kalau aku masih hidup, aku pasti akan berpuasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a ini belum dilaksanakan oleh Nabi, hanya menjadi himmah Nabi. Itulah yang kemudian para ulama hadis membagi hadis itu ada hadis qauli, hadis sabda Nabi, ucapan-ucapan beliau, hadis fi'li, hadis perbuatan-perbuatan beliau, hadis takriri, hadis ketetapan dan keputusan beliau, meskipun beliau tidak melakukan, beliau tidak menyabdakan, tetapi ada orang melakukan, beliau menyetujuinya atau beliau diam, ini termasuk hadis takriri. Dan yang keempat adalah hadis hammi. Jadi hadis yang merupakan cita-cita atau hasrat Nabi yang belum kesampaian karena keburu Nabi wafat. Jadi termasuk hadis hammi yang nanti di dalam ilmu ulumul hadis itu diperselisihkan oleh ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i hadis hammi ini termasuk, ya, hadis yang harus termasuk termasuk yang harus dilakukan, ya. Jadi dia mempunyai kekuatan hujah hadis hammi ini. Nabi kemudian keburu meninggal sebelum tahun berikutnya, tahun depannya beliau sempat puasa Tasu'a, sehingga beberapa pandangan ulama termasuk Imam Syafi'i, puasa Tasu'a adalah puasa yang sunnah. Wa minhu syamud dahri, di antara puasa wa minhu lan iku setengah sangking asyamul makruh, syamud dahri utawi poso naun. Likaunihi karena saat temene syamud dahri yurhiku iku menyiksa, ya, apa syamud dahri an-nafsa ing awak, ing jiwa, wa yud'ifu lan melemahkan apa syamud dahri al-badana ing badan. Salah satu puasa yang makruhnya makruh tanzih, tapi itu puasa naun, yaitu puasa sepanjang tahun selain hari raya dan hari tasyrik. Wayud iful badan, karena itu melemahkan badan dan bisa berbahaya kepada kejiwaan atau nyawa seseorang, ya. Tetapi nanti dirinci, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kalau terbiasa, ya, karena para sahabat pun banyak yang melakukan itu, termasuk Ibunda Aisyah. Setelah wafat Rasulullah, beliau berpuasa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. 5 rawas Syaikhani, karena meriwayatkan as-Syaikhani sapa al-Imam al-Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkara iku mengingkari sapa Rasul ala haula salasati ing atase mengkono kelompok, 3 kelompok orang alladzina rupane haula salasah alzamu podo menetapkan sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe
bil ibadati kelawan ibadah, wa saumid dahri lan poso naun, wa tizalin nisa lan meninggalkan istri-istri ya perempuan. Jadi ada sekelompok orang, tiga kelompok orang yang bertekad bulat untuk yang kelompok satu akan beribadah terus, yaitu akan sholat malam terus agar mereka ibadahnya ini mencapai ya tingkatan yang baik. Yang satu kelompok bertekad bulat ya bersama-sama kelompoknya akan puasa sepanjang tahun. Yang satu kelompok bertekad bulat akan membujang selama-lamanya ya, menjomblo, jadi barisan para jomblo. Ya, jadi sudah diniati kita tidak usah menikah ya, barisan para jomblo bersatu padu ya, bertekad bulat untuk memperbanyak ibadah dan tidak usah nikah ya. Yang barisan yang kedua bersatu padu ya, bertekad bulat membuat komunitas yaitu ahli puasa. Barisan yang satunya lagi yaitu komunitas sholat malam sepanjang malam selama hayat dikandung badan. Begitu mendengar Rasulullah ada orang-orang seperti itu, apakah Rasulullah gembira, bangga, senang, memuji? Justru Rasulullah kemudian menyabdakan khina kola nalikane bersabda sapa Kanjeng Nabi lahum maring haulais salasah, ketiga kelompok itu, ketiga komunitas tersebut, ama ingatlah wallahi demi Allah ini saat temene ingsun la aksakum iku sungguh luweh wedi-wedine sira kabeh le maring Allah, wa atqakum lan luweh takwa-takwane sira kabeh le maring Allah. Lakini tetapi saat temene ingsun asumu iku poso sapa ingsun, wa uftiru lan ora poso sapa ingsun, wa usolli lan salat sapa ingsun, wa arkudu lan turu sapa ingsun, wa atazawwaju lan menikah sapa ingsun an-nisa ing pira-pira wong wadon. Faman mengko utahe sapa raghiba iku membenci sapa man an sunnati saking sunnah ingsun, falaisa mengko ora ana sapa man minni iku saking ingsun. Kalau roghibaan itu artinya kariha, membenci, tapi kalau roghiba fi itu artinya suka. Jadi termasuk keunikan bahasa Arab, kalau roghibtu fi berarti aku suka, kalau roghibtu an berarti aku tidak suka ya. Jadi hanya karena huruf jernya berbeda, maknanya bisa berbeda. Ketika Rasul mendengar tiga kelompok tadi, tiga komunitas tadi, Rasul kemudian mengkhotbahi mereka, memberikan arahan kepada mereka dengan sabdanya, ingatlah demi Allah aku ini orang yang paling takwa ya di antara kalian. Aku ini orang yang paling takut di antara kalian. Tetapi lihat aku ini, aku ya kadang puasa, kadang tidak puasa, kadang sholat malam, kadang juga tidur, tidak sholat malam, kadang dan aku menikah ya, menikahi beberapa perempuan. Jadi hidup ini tidak boleh kemudian menyiksa diri ya, tidak boleh berlebihan. Faman raghiban sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ketentuanku, ajaranku, maka bukan termasuk dariku, artinya tidak termasuk umatku. Jadi dulu kelompok-kelompok tersebut malah dimarahi oleh Rasulullah. Wa minhu diantara wa minhu lan iku saking siam asyamul makruh saumul wisoli utawi poso nerus. Terus meskipun maghrib ijeh kuat terus wae ya wa utawi saumul wisol muwasolatu siami iku nyembung poso lailan ing dalem wengi wa naharon lan rino. Terus los sampai 2 hari 3 hari sak kuate. Wah, itu juga sama ya, menyiksa diri. Wadas saum, meskipun Nabi pernah seperti itu ya, Nabi pernah, tapi ini termasuk khususiyah Nabi ya, hal-hal yang bersifat khusus, yang bersifat
hak-hak istimewa Nabi. Wa hadzas shaum utawi ikilah poso iku min khususiyatihi saking hak-hak istimewane Nabi, khususiyai Nabi alaihi salatu wassalam. Lima krono riwayat rawa meriwayatkan as-saikhoni sapa al-Imam al-Bukhari wa Muslim annan nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha iku melarang sapa Kanjeng Nabi anil wisoli sangking poso nerus fisaumi ing dalam poso fakola monggo ngendika lahu kedue fakola monggo bertanya lahu kedue Kanjeng Nabi rajulun sapa seseorang innaka kok tuasilu ya Rasulullah jenengan kok nyembung posone ya Rasulullah kola artinya dijawab Rasul wa ayyukum misli wa ayyukum lan utawi endi ya sira kabeh misli iku seperti ingsun ini saat temen ingsun abitu iku turu sapa ingsun yutimu hale memberi makan ing ingsun Robbi sapa pangeran ingsun wayaski lan memberi minum sapa Robbi ingsun. Jadi ayat tegese yu'inuni nulungi ya membantu sapa ingsun mitulungi sapa Allah ni ingsun wa yuqawi lan nggawe kuat sapa Allah ni ingsun. Puasa wisol tidak boleh dan ini merupakan khususiyah Nabi karena ada riwayat Nabi melarang puasa wisol. Pernah ada orang bertanya tapi engkau kok ya ada laporan Anda berpuasa wisol Nabi, maka Nabi menjawab siapa yang bisa seperti aku ini meskipun tidur tapi diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah, artinya Allah memberiku ya kekuatan, memberiku pertolongan. Wa minhu ifradus siyami yaumas sabti wa minhu lan iku saking asyamul makruh siam sing makruh ifradus siyami utawi menyendirikan puasa yaumas sabti ing dalem dina Sabtu tok do poso ndak boleh. 5 karena riwayat rawa meriwayatkan Ibnu Khuzaimah sapa Ibnu Khuzaimah fi sahihi dalam sahih Ibnu Khuzaimah an Abdullah ibni Syakik saking Abdullah ibni Syakik an ammatihi saking bibi'e Abdullah bin Syakik as-Summa'i rupane Summa annaha saat temene bibi as-Summa kanat iku ana sapa as-Summa taqulu ngendika sapa as-Summa naha mencegah Rasul sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumis sabti sanging masani dina Setu wa yaqulu lan bahkan ngendika sapa Kanjeng Nabi illam yajid akadukum illa udan akhdara fal yuftir alaihi illam yajid lamun ora nemu sapa akadukum salah sucine sira kabeh illa udan kecuali ranting akhdara kang ijo sing ijo fal yuftir mongko becik mokak sapa wong alaihi ngatasé udan akhdar. Jadi puasa hari Sabtu, hari Sabat karena ini hari-hari orang Yahudi menyerupai orang Yahudi, maka itu juga dimakruhkan. Termasuk dalam mazhab Hambali ya, puasa khusus hari Ahad puasa juga dimakruhkan karena kalau Sabtu itu orang Yahudi banyak yang berpuasa ya. Bahkan sampai sekarang itu masih ada tradisi itu, Yaumus Sabat. Begitu juga hari Ahad, hari Minggu itu banyak kaum Katolik yang berpuasa, masih ada. Maka agar Islam ini mempunyai jati diri yang pembeda, sekali lagi Nabi kemudian memakruhkan puasa khusus ya hari-hari besar umat yang lain sebagai pembeda. Bahkan Nabi bersabda, apabila seseorang tidak menemukan untuk berbuka, untuk membatalkan puasanya yang kecuali ranting yang hijau, maka tidak apa-apa ya, menggigit ranting pun tidak apa-apa demi untuk membatalkan puasanya, menggigit ranting yang masih hijau itu ya, karena tidak ada makanan, tidak ada air misalnya, ini sebagai perumpamaan dilarangnya puasa pada khusus hari Sabtu atau dalam mazhab yang lain pada hari Minggu. Wa minhu lan iku saking asyamul makruh ya ifradu syami yaumil jum'ah
yaitu menyendirikan masani dino Jumuah, termasuk hari Jum'ah aja puasa juga tidak boleh karena ini hari rayanya umat Islam. 5 rawa krono riwayat rawa meriwayatake as-Saikhoni sapa Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abi Hurairah sami itu mendengar ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sinten Rasulullah la yasumanna ora kena poso temenan akadukum sapa salah suwijine sira kabeh yaumal jumuati ing dina Jumat illa an yasuma yauman kejaba yen to poso sapa akadukum yauman ing sedina qoblahu kang sedurunge yaumul jum'ah au yauman utawa sedina ba'du ing dalem sakbadane. Janganlah kalian berpuasa hari Jumat kecuali berpuasa sebelum hari Jumat yaitu Kamis atau berpuasa setelahnya di Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Jangan menyendiri khusus Jumat tok dia puasa. Ini hari raya, ini ungkapan bersyukur, jangan puasa. Sabtu tok itu hari umat Yahudi, Minggu tok itu hari umat Kristiani. Kemudian wal karohiyatu lan utawi kemekruhane fi ifrodi siyami yaumail jum'ah was sabti ing dalem menyendirikan poso dina loro yaiku Jumat lan Sabtu la tata haqqaq mongko iku ora dadi nyata apa siamu yaumil jum'ati was sabti illa idza ta'ammada al muslimu siamahuma kecuali yen ton jarak al muslimu sapa wong Islam siamahuma ing masane karone. Jadi puasa hari Jumat dan Sabtu itu tidak tidak mungkin terjadi ya kecuali memang menyengaja. Kalau tidak sengaja ya bertepatan kok Jumat Sabtu ya maka tidak apa-apa. Wa amma idza soma yauman qablaha napun nalikane poso sapa wong yauman ing sedina qablahuma sedurunge Jumat Sabtu au yauman utawa sedina ba'dahuma dalam sabadane Jumat Sabtu au sodafa utawa kebetulan ya beneri ngepasi sapa wong mau shaim ada tahu ing kebiasaane ngepasi contone kaan yasuma kaya yen to poso sapa wong yauman ing sedina wa yuftiru lan ora poso sapa wong yauman ing sedina pas dilalah sedina poso sedina ora minggu ini nepaki beneri ya Jumat atau Sabtu minggu terus begitu tidak apa-apa boleh saja ya fala karohata mongko rano makruh iku maujud. Jadi tidak apa-apa kalau memang tidak menyengaja berniat dari awal puasa khusus Jumat dan Sabtu atau dan Minggu. Kalau hanya sekedar itu kebetulan ya kebetulan di hari Jumat Sabtu atau Minggu itu tidak mengapa. Bagaimana contoh kebetulan? Tadi disebutkan misalnya ada orang itu puasa sebelumnya atau puasa Daud kebetulan pas jatuh hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Wa minhu saumil mar'ati tatawuan bi ghairi idzni zaujiha. Termasuk puasa yang makruh wa minhu lan iku setengah saking asyamul makruh saumul mar'ati utawi posone wong wadon posone seorang istri tatawuan kali gawe kesunahan binggoiri idzni zaujia kelawan tanpa izine suamine almar'ah. 5 krana keterangan ruwam meriwayatkan as-Saikhoni sapa Imam Bukhari Muslim anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi la yahillu halal limraatin kedue seorang istri apa antasuma yen to puasa sapa imroah ai siaman nafli tegese ing poso sunnah. Nah, ini namanya siaman nafli ini benar redaksinya ya. Kalau kemarin kan asyamun nafli maka yang saya kemarin saya bahas kalau asyamun nafli ini kan tarkib namanya tarkib idhofah ya. Jadi siamun nafli bukan asyamun nafli. Ya, ini benar ini yang kemarin itu ala shawab mungkin kekeliruan redaksi ya.
Wa zaujua kali utawi suamine almar'ah syahidun iku apa iku di rumah, maksudnya ya di rumah. Syahidun itu menyaksikan di rumah, illa biidni kecuali kelawan izine jaut. Jadi dimakruhkan seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya. Mengapa seperti itu? Allahumma entah lagi, ya Allahumma ini dipakai kiasan untuk sesuatu yang jarang, ya. Illa idza kana kecuali nalikane ono azzauju sapa suami maridon iku sakit, auso iman utawa poso, kecuali sang suami sendiri sakit, suami sedang juga puasa, au mukhriman, ya mukhrim atau suami ini sedang ikhram, au musafiron, jadi orang yang ikhram itu mukhrim, ya. Kalau di jalan-jalan itu stiker ditulisi jangan dekat-dekat, bukan muhrim, nah itu salah ya. Itu yang betul adalah mahram. Mahram itu artinya kerabat dekat yang tidak mungkin kita menikah dengannya karena dia keluarga, yaitu mahram ya. Jadi yang benar adalah jangan dekat-dekat kita, itu bukan mahram, tapi stiker-stiker di jalan itu ya. Itu jangan dekat-dekat. Bukan muhrim. Muhrim maksudnya gimana? Muhrim itu orang yang ikhram ya. Jadi muhrim suaminya sedang ikhram atau musafir, maka fa innahu mongko sak temene kelakuan ya jusu boleh lah kedua imro'ah fi misli hadil ahwal yang dalam sepadane ikilah piro-piro keadaan apa sing boleh ya antasuma apa yen to poso sapa almar'ah bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine suami, kecuali kalau suami tadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan puasa atau ikhram atau musafir, maka tanpa harus minta izin tidak apa-apa karena suami ketika itu sedang dalam kondisi yang kondisi-kondisi tertentu tersebut. Mengapa begitu? Wal alal hikmata lan menawa hikmah minal istidzani saking jaluk izin iku muraatu iksoni zauji iku ngrekso ya, melindungi, memperhatikan kehormatan suami ya, di dalam memenuhi ya hasrat suami ketika membutuhkan. Termasuk juga wa muraatu sikhati zaujah, dan juga untuk menjaga kesehatan seorang istri, jangan banyak puasa idza kanat nalikane ono sapa zaujah iku fin badaniyin amin ing dalem lemah kang bangsa badan amin kang umum. Kalau pada umumnya karena seorang istri ya pada umumnya ini pekerjaan di rumah banyak, juga lelah dan lain sebagainya, sehingga ia nanti bisa mengkhawatirkan ya, bisa kalau puasa nanti mengkhawatirkan untuk kesehatannya. Itu hikmah-hikmahnya sehingga kalaupun puasa bagi suami istri ini diminta persetujuan suami. Wa minhu lan iku setengah saking asyamul makruh siamu yaumin utawi poso sedina au yaumaini utawa rong dina min akhiri Sa'bana saking akhir bulan Sa'ban. Jadi juga termasuk makruh puasa di akhir-akhir bulan Sa'ban. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i puasa di pertengahan mulai 16-17 Sa'ban itu sudah termasuk makruh, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, puasa Daud dan puasa yang lainnya, karena tujuannya agar untuk persiapan Ramadan, agar Ramadan nanti tidak justru malah tambah lemah tapi Ramadan ini kuat ya. Kalau dalam mazhab Hanafi ini itu akhir-akhir saja yang dimakruhkan. 5 krono keterangan rawa meriwayatkan Asy-Syaikhoni sapa Imam Bukhari Muslim anu saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqaddimu aja padha dhisikno sira kabeh as-sahra ing sasi ay Ramadana tegese Ramadan biyaumin kelawan sedina wala yaumaini lan ora rong dina ya, aja mbok guguri poso sedina rong dina, tunggu saja nanti sampai waktunya ya. Pemerintah memutuskan berdasarkan sidang isbat bahwa Ramadan jatuh pada hari X misalnya. Illa rajulun kejaba seseorang karena ana sapa rajul yasumu iku poso sapa rajul sauman ing poso
wis kulino fayasumu mongko masani sapa wong ing saum, maka boleh kalau itu memang sudah kebiasaannya dia puasa Senin Kamis Daud pas kebetulan kebetulan jatuh pada hari-hari menjelang akhir Sa'ban mendekati Ramadan itu boleh. Tapi kalau menyengaja mau Ramadan malah puasa itu makruh. Amma idza somal muslimu fi akhiri Sa'ban aksara min yaumaini. Adapun lamun poso sapa al muslimu wong Islam fi akhir Sa'ban dalam akhir Sa'ban aksara kalil luwih akeh min yaumeni saking rong dina kasala sati ayamin kaya telu pira-pira dina fama fauqaha mongko ayam fauqaha salasah fauqaha tetep ayam fauqaha sak ndhuwure salasah hari-hari di atas salasa fala karohata mengorano makruh iku maujud findalika dalam mengkono poso. Kalau mau puasa ya puasa yang banyak sekalian ya biar nanti terbiasa. Kalau hanya 1-2 hari maka tidak boleh itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i setelah separuh setelah nisfu Sa'ban maka dimakruhkan puasa kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya. Tsumma qala wa mimma yajdaru at-tadhkiru bihi wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.